Santri, bantu bawa. Ya dibantu. Cepat. Astagfirullahaladzim. Ayo digotong, angkat. Digotong, lemes dia, angkat. Hati-hati api. Diangkat. Sini sebelah sini. Diangkat. Ayo digotong, langsung digotong. Ayo digotong, langsung dibawa istirahat. Dikasih minum. Dikasih minum, bawa istirahat ya. Allahu Akbar. Ini pelajaran yang sangat berharga buat Bang Hendro nih. Mudah-mudahan dengan asbab perumpamaan api neraka di akhirat. Amin. Demi Allah, ini cuma perumpamaan api dunia. Ini adalah pelajaran yang amat penting buat Bang Hendro. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Amin ya Allah, amin. Biar dia menjadi taubat dan nasuha. Amin ya Allah. Ini baru perumpamaan dari pelajaran api di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak seberapa. Kata Rasulullah SAW, inna syiddatal harbi fi jahannam. Sesungguhnya sesuatu yang terpanas di dunia itu baru uapnya neraka jahanam. Bang Hendro, ini adalah proses terpenting yang ada di rumah hijrah. Proses mengingat kematian. Cepat atau lambat kita bakal bertemu dengan kematian. Saya, Bang Fadli, Bang Hendro, semua kita bakal bertemu dengan kematian. Bang, jujur saya mau nanya sama abang dari kemarin. Abang ngegambar semua sampai ke muka-muka. Ini maksudnya apa, Bang? Ini Pak, biar nakut-nakutin orang, biar diri saya merasa dilihat dia seram. Biar saya nanti kalau misalnya malak-malakin langsung dikasih sama dia Pak. Bang Fadli, berapa hari yang lalu juga dia nanya ke saya perkara masalah tato dan lain sebagainya. Saya bilang udah nggak usah terlalu banyak dipikirin. Saya bilang yang penting banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau abang masih ingat hak-hak orang yang pernah abang ambil, pulangin. Jangan sampai nanti dimintain halalnya di hari kiamat. Kalau dimintain halal di hari kiamat, nanti amal ibadah kita diberikan semua kepada orang yang pernah kita zolimin. Dan pada akhirnya kita punya amal kebaikan habis. Lalu kemudian kita mau ganti dengan apa? Lalu kebaikan mereka akan mendapatkan dari kita. Kalau kita udah nggak punya kebaikan, maka keburukan mereka dilimpahkan kepada kita. Dan tempatnya di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai jadi orang bangkrut, Bang. Bang, mumpung masih ada waktu sekarang. Taubatan nasuha, Bang. Benar-benar bertobat, janji sama Allah dan gak akan pernah ngulangin lagi semua apa yang pernah Abang lakuin. Ayo santri bantu kafan. La ilaha illallah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Hendro ini apa namanya? Papa Nisa. Baca yang keras, Bang Hendro. Siapa? Bin siapa? Kapan abang mau wafat? Kenapa belum mau wafat? Saya masih ingin berubah, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Selama di rumah hijrah pelajaran apa yang abang dapat?
Apa, Pak? Saya ingin lebih baik Pak Ustadz. Saya ingin berubah, saya ingin bertobat biar saya bisa menyenangkan anak-anak saya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi asbab taubatan nasuha Amin. buat Bang Hendro ya. Amin. Banyakin istighfar Bang Hendro di dalam kubur. Ya. Ayo santri mati dulu. La ilaha illallah. Kan belum ditutup tuh. Ya. Saya kasih tahu sama Bang Hendro, nanti Bang Hendro yang nemenin cuma ada kamera infrared yang ada di sini. Nah sekarang sebelum kita tinggalin ya, Bang Hendro ngomong sama anak Bang Hendro, sama istri, janji sama istri sama anak kalau Bang Hendro mau berubah bilang. Ibu, anak-anak Bunijar bisa Hafiza maafkan ayah nak. Istriku Depi maafkan suamimu ini. Bang Hendro, mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Amin. Buat Bang Hendro bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin ya Allah. Dan seandainya ini proses, mengingat kematian ternyata adalah hari terakhir Bang Hendro. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Bang Hendro husnul khotimah. Amin. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti pada saat kita dimasukkan dalam kubur dan orang-orang yang mencintai kita meninggalkan kita beberapa langkahan kaki, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang bertanya di dalam kubur. Semoga kita semua bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Suara apa itu Pak Ustadz? Madinuka? Apa agamamu? Ada suara dari dalam sana. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya. Astagfirullahaladzim Imam Fadil. Tolong Pak Ustadz, sama saya Pak Biar Ustadz. dulu Bu, ya. Ini kita lagi kasih pelajaran yang berharga buat suami ibu. Dia minta panggil istrinya Ustaz. Allahu Akbar. Pak Ustadz, tolongin suami saya Pak Ustadz. Mas Fadli tolong. Iya Mbak, iya Mbak. Tapi kita kasih kesempatan dulu suami Mbak buat belajar, ya Mbak ya. Semoga dia bisa berubah Pak. Amin, 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 amin. Ampun. Ampun. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu ya Mbak ya, beberapa waktu lagi ya Mbak ya. Iya tolong ya Mas. Kasihan sama anak saya Mas. Tadi dia cerita sama kita Mbak, kalau anak yang pertama takut ketemu sama dia. Iya Mas, dia takut. Apalagi kalau pulang habis mabuk Mas. Astagfirullahaladzim. Anak itu gak usah takut. Astagfirullahaladzim. Mas saya kecil masih bayi, baru umur 5 bulan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Mbak, ya Allah. Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat dia ya Mbak ya. Selesai dari sini mudah-mudahan jadi orang yang baik, yang soleh, yang bisa jadi imam yang baik buat keluarganya. Pak Ustadz, ada suara. Tolong Pak Ustadz. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia kayaknya ini banget Pak Ustadz. Dia kayaknya kayak Pak Ustadz, tolongin suami saya Pak Ustadz. Mas Fadli, iya tolongin Mbak, suami tunggu dulu ya Mbak ya. saya.
Tunggu kasih kesempatan Pak Ustadz, biarin dulu Pak Ustadz. Udah coba Pak Ustadz. Ada yang narik nih, ada yang narik Pak Fadli. Ini gimana nih? Gimana ini Pak Ustadz? Yaudah ini kita nggak kelihatan dari gambar ini masuknya. Udah nggak kelihatan dari gambarnya, astagfirullahaladzim. Ayo masuk aja, masuk. Allah, astagfirullahaladzim, Udah coba Pak Ustadz. Ada yang narik nih, ada yang narik Pak Fadli. Ini gimana nih? Gimana ini Pak Ustadz? Yaudah ini kita nggak kelihatan dari gambar ini masuknya. Udah nggak kelihatan dari gambarnya, astagfirullahaladzim. Ayo masuk aja, masuk. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan, astagfirullah. Jangan, itu nggak bisa napas tadi ya. Selama ini Kenapa sering menyakitkan mama, bikin malu mama dan anak-anak. Hendro. Astagfirullahaladzim, dibuka aja bang, maafin ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang Hendro dengar ucapan saya? Bang Hendro, tadi saya perhatiin dari monitor, abang kenapa di dalam bang? Teriak-teriakan. Bukan saya yang ada menarik Pak Ustaz. Pelajaran apa yang Bang Hendro dapat di sini, di dalam muzakarah tadi, di dalam kubur tadi? Saya ingin bertobat. Mau sayang sama anak-anak, sama istri. Saya sudah menyesal. Siapin waktu selalu buat keluarga bang. Bang Hendro, tadi saya dengar dari istri 7 tahun abang nggak kasih nafkah. Abang nggak kasihan sama istri bang. Istri itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak Bang Hendro banyak. Anak nggak dikasih nafkah, istri nggak dikasih nafkah, abang berdosa bang. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Seseorang itu dikatakan dia berdosa besar ketika dia tidak bertanggung jawab atas amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mulai sekarang abang harus janji bang sama istri, sayang sama istri, sayang sama anak-anak. Cariin rezeki dari rezeki yang halal bang. Amin. Nafkahin keluarga bang. Amin. Walaupun sedikit, yang penting halal. Amin, Yang penting ya Allah. barokah. Amin, ya Allah. Insya Allah jadi manfaat bang. Amin ya Allah. Abang janji sama istri kalau abang nggak akan pakai lagi yang namanya obat-obatan terlarang, minuman keras. Sampai Janji. Sampai. Maafin ayah bang. Selama ini sering Saya hadirin juga hari ini orang yang berjasa buat Bang Hendro ya. Lihat bang, ada siapa di sebelah yang ngelapor orang yang berjasa buat abang. Makasih buat Bu sudah pelaporin Bu. Syukur bang, punya tetangga yang mau ngelaporin abang buat abang berubah menjadi orang yang lebih baik. Bang, sekarang janji sama istrinya bang. Jadi ada perubahan. Amin. Sekarang janji sama istrinya bang. Abang mau nafkahin dia, mau sayangin dia dan anak-anak. Sampai bang.
yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bagaimanakah kita mendidik anak kita? Apakah kita sudah mendidik anak kita menjadi baik atau justru malah kita membuat anak kita terjerumus dalam maksiat? Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memperoleh kekayaan dengan instan tanpa memikirkan bagaimana caranya, apakah itu cara yang halal atau itu cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang memikirkan bagaimana caranya hidup enak, tapi mereka lupa memikirkan bagaimana caranya mati enak, yaitu husnul khatimah. Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum wajah. Saya Ahmad San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.